kamu tidak sampai di sini karena kebetulan. Saat matamu bertemu dengan pesan ini, sesuatu yang sakral sedang mulai bergerak. Ini bukan sekadar video lain, bukan sekadar suara lain di tengah hiruk-pikuk. Ini adalah sebuah pertemuan yang sudah diatur waktunya dengan sangat presisi. Ada momen tertentu dalam hidup ketika semesta seakan menyingkirkan semua kebisingan, lalu menaruh satu kalimat tepat di hadapanmu. Bukan untuk membuatmu takut, melainkan untuk melindungimu, menenangkanmu, dan mengarahkanmu. Ada pergeseran yang sedang terjadi, bukan di dunia luar terlebih dahulu, tetapi di atmosfer hidupmu. Kamu mungkin merasakannya sebagai getaran halus, dorongan yang sulit dijelaskan, beban di dada yang datang tanpa sebab yang jelas, atau justru ketenangan aneh di tengah kekacauan. Ini bukan kecemasan. Ini adalah sinyal bahwa ada bagian dari dirimu yang sedang dibangunkan dari kabut. Seolah ada pintu batin yang diketuk pelan. Bukan untuk mengganggu, tetapi untuk mengingatkan bahwa kamu tidak sendirian. Masalah yang sempat terbentuk dalam diam, perlahan sedang dihentikan sebelum sempat membesar. Apa yang kamu dengar sekarang bukan sekadar peringatan, ini penyelamatan. Ada perlindungan tak terlihat yang sedang bekerja, menjaga langkahmu, mengamankan arahmu, dan menutup celah yang sebelumnya terbuka tanpa kamu sadari. Karena terkadang, pertolongan tidak datang sebagai gemuruh yang dramatis, melainkan sebagai keputusan kecil yang kamu ambil tepat waktu, sebagai intuisi yang membuatmu menunda, sebagai rasa jangan ke sana dulu yang menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak perlu kamu hadapi. Ada sesuatu yang sebelumnya tersembunyi, sebuah detail, niat, atau kebenaran yang baru sekarang boleh muncul. Kamu tidak dibiarkan terus menebak-nebak. Kamu tidak dibiarkan tersesat dalam tanda tanya. Pesan ini seperti cahaya yang menembus kabut. Bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk memperjelas. Kamu tidak diabaikan. Kamu terlihat. Kamu dipanggil untuk sadar. Tanda-tandanya mungkin sudah ada. Dalam mimpi yang terasa terlalu nyata, dalam merinding yang datang tanpa alasan, dalam keheningan yang membuatmu merasa dijaga. Itu bukan kebetulan. Itu semacam bisikan halus yang berulang, mencoba menarik perhatianmu tanpa memaksamu. Dan sekarang, ketika kamu sudah mendengar ini, artinya pesan itu sudah sampai. Ia menjadi milikmu untuk kamu pegang, kamu renungkan, dan kamu jawab dengan caramu sendiri. Jadi sekarang jiwa terpilih. Kalau kamu merasakan ada sesuatu yang menyentuh bagian terdalam dirimu, sesuatu yang sulit kamu jelaskan, tetapi terasa benar, jangan kamu abaikan. Beri respons, tulis di komentar, aku menerima dan aku siap. Bukan sebagai ritual, bukan sebagai formalitas, tetapi sebagai pernyataan bahwa kamu berhenti mengecilkan intuisi, berhenti menunda keberanian, dan mulai melangkah ke arah hidup yang lebih selaras. Dan tetaplah bersama sampai akhir, karena kita akan menutup dengan afirmasi yang kuat, sebuah penegasan yang bisa menjadi titik balik dari apa yang selama ini kamu tunggu. Bukan karena kata-kata itu ajaib, tetapi karena saat kamu menyatakan sesuatu dengan sadar, kamu sedang mengubah cara kamu berdiri di hadapan hidup. Kamu berhenti memohon dari tempat yang lemah, dan mulai menerima dari tempat yang tenang. Karena dengarkan ini baik-baik. Bahkan sekarang, ada percakapan-percakapan yang berlangsung di tempat yang tidak pernah kamu masuki. Ada rapat, ada pertimbangan, ada keputusan, ada garis yang ditarik. Dan namamu sempat disebut, tidak selalu dengan niat yang baik. Ada tangan yang memindahkan berkas, ada orang yang menyusun narasi, ada yang menunda, ada yang memutarbalikkan, ada yang menyamarkan ketidakjujuran dengan sopan santun. Dan kamu mungkin merasa jauh dari semua itu. Tetapi kebenaran punya cara untuk menembus pintu terkunci. Rencana yang murni tidak mudah dipatahkan oleh motif yang tersembunyi. Kamu mungkin sudah merasakan ada seseorang di sekitarmu yang diam-diam tidak benar-benar mendukungmu. Bukan lewat tuduhan keras, bukan lewat drama besar, tetapi lewat cara-cara halus, menunda, menghilang, membuatmu ragu,
memberi nasihat yang terdengar perhatian padahal melemahkan, atau menanam ketidakpastian dengan kata-kata yang manis. Kamu mungkin akan segera melihatnya melalui pesan, panggilan, atau pertemuan yang tiba-tiba. Nada suaranya mungkin tetap ramah, tapi ada sesuatu di dalam dirimu akan berubah. Itu bukan kebingungan, itu konfirmasi. Tekanan yang kamu pikul, beban tak terlihat yang bertahun-tahun duduk di dadamu, mulai terangkat. Bukan karena semua masalah mendadak hilang, tetapi karena kamu akhirnya memahami badai itu sudah menyelesaikan tugasnya. Angin yang dulu mencoba merobohkanmu, kini berubah arah dan mendorongmu. Yang dulu disusun sebagai jebakan, sedang dipakai ulang sebagai panggung. Yang dulu dirancang untuk menutup jalanmu, justru menjadi jalur yang membuatmu naik level. Kalau selama ini kamu merasa tertahan, ingat ini, penundaan tidak selalu berarti penolakan. Kadang, penundaan adalah akar yang tumbuh diam-diam. Ada hal yang ditutup bukan untuk menyiksamu, tetapi untuk melindungimu dari sesuatu yang belum aman untuk kamu pegang. Setiap pintu yang tidak terbuka, setiap keheningan yang menyakitkan, setiap jawaban yang seperti tidak ada, bisa jadi sedang menghindarkanmu dari kerusakan yang belum kamu lihat. Dan sekarang, perlindungan itu mulai menampakkan hasilnya. Ada pergeseran yang terjadi di sekelilingmu saat ini. Mungkin terasa seperti perubahan udara, kilatan intuisi, atau kejernihan yang datang mendadak. Tapi jangan kamu remehkan. Perlindungan sedang berdiri di antara kamu dan hal-hal yang berniat melukai. Rencana yang dulu ingin menguras kegembiraanmu, sumber dayamu, dan ketenanganmu sedang terurai. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan keributan, tetapi dengan pembalikan arah yang rapi. Seolah sesuatu yang lebih tinggi sedang merapikan ulang peta. Kamu mungkin akan tiba-tiba mengingat sebuah nama, datangnya tidak kamu rencanakan. Tiba-tiba saja muncul saat kamu sedang melakukan hal biasa, dan ketika itu terjadi, kamu akan mengerti mengapa namanya hadir di benakmu. Itu bukan untuk membuatmu terjebak masa lalu, tetapi untuk memberi petunjuk. Siapa yang perlu kamu jaga jaraknya? Siapa yang perlu kamu maafkan dari jauh? Siapa yang perlu kamu lepaskan tanpa penjelasan? Kebijaksanaan tidak selalu datang sebagai kalimat panjang. Kadang ia datang sebagai rasa tenang yang tegas. Cukup sampai di sini. Dan kebijaksanaan seperti itulah yang sedang mendekat, perlahan, sunyi, seperti cahaya pagi yang merayap di lantai tanpa suara, tapi mengubah seluruh ruangan. Energi hidupmu akan kembali, bukan hanya pulih, tetapi terasa bertambah. Ketenteraman akan menetap di tempat yang dulu hanya ada gelisah. Kasih akan menemukanmu di tempat yang dulu dihuni kehilangan. Yang pernah diambil darimu akan kembali, bukan sekadar kembali, tetapi datang dengan bentuk yang lebih matang. Karena kamu bukan sedang dipindahkan ke versi hidup yang sama. Kamu sedang dibawa ke versi hidup yang lebih tepat. Semesta ingin kamu tahu, kamu tidak pernah dilupakan. Kamu disembunyikan, dilindungi, dipelihara, disiapkan, disimpan untuk waktu yang tidak bisa menunggu lebih lama. Dan waktu itu adalah sekarang. Dunia mungkin belum melihatnya, tetapi arah hidupmu sudah bergeser. Jadi tetaplah siaga, bukan cemas, tetapi siaga. Sebuah pesan, sebuah surat elektronik, sebuah kabar, sebuah momen pencerahan saat sunyi akan datang. Saat itu datang, kamu akan tahu. Ia mungkin tidak berisik, ia mungkin tidak dramatis, tapi ia nyata, dan ia mengubah segalanya. Kamu tidak perlu menebak apakah ini tanda. Kamu akan merasakannya jelas. Sekarang, biarkan hatimu beristirahat. Pertarungan itu tidak pernah sepenuhnya milikmu. Ada sesuatu yang lebih dalam sedang bergerak di bawah permukaan hidupmu. Ini bukan hanya tentang perlindungan atau pengungkapan. Ini tentang redefinisi. Tentang siapa kamu sebenarnya dan bagaimana kamu berdiri di dunia. Saat kebenaran mulai naik, ia tidak hanya membongkar niat orang lain. Ia juga merapikan fondasi di dalam dirimu. Hal-hal yang dulu terasa penting mendadak terasa hambar. Percakapan yang dulu kamu kejar mendadak terasa melelahkan. Kamu mulai tidak tertarik lagi pada drama. Ini bukan kamu menjadi dingin. Ini kamu menjadi jernih. Ada peran-peran yang dulu kamu mainkan karena kamu harus bertahan. Si penenang, si penyelamat, si pengalah, si yang selalu menjelaskan agar dipahami,
si yang memikul beban agar semua orang nyaman. Pola-pola itu bukan lahir dari kebenaran, tetapi dari survival. Dan sekarang, tanah tempat kamu berdiri bukan lagi survival. Kamu sedang diajari hidup, bukan hanya bertahan. Yang meninggalkan hidupmu sekarang tidak selalu diambil darimu. Banyak yang sedang diperjelas. Kamu mungkin jadi lebih diam dalam situasi yang dulu memancingmu. Kamu mungkin tidak lagi terpancing membuktikan diri. Ini bukan mundur, ini selaras. Dan selaras sering datang lewat keheningan, bukan sorak-sorai. Kamu tidak sedang menjadi lebih kasar. Kamu sedang menjadi lebih tepat. Kamu sedang belajar bahwa tidak semua hal perlu diulang, tidak semua akhir perlu ditutup dengan debat, dan tidak semua orang yang kehilangan akses ke dirimu harus kamu jelaskan. Beberapa akhir memang datang dalam sunyi. Sebuah keputusan untuk tidak lagi membawa beban yang bukan milikmu. Ya, redefinisi ini kadang terasa seperti kekosongan. Tapi itu bukan karena hidupmu kosong. Itu karena sesuatu berhenti menguasai ruang. Jangan buru-buru mengisinya. Ruang itu sakral. Disitulah kedamaian baru akan menetap. Bukan kedamaian sementara karena kamu menyenangkan orang lain, tetapi kedamaian yang tahan lama karena kamu setia pada kebenaranmu. Keheningan yang dulu kamu sangka stagnasi, kini sedang terungkap sebagai kekuatan. Kamu akan merasakan waktu seperti berubah. Tidak lagi sesuatu yang kamu kejar mati-matian, melainkan sesuatu yang kamu jalani dengan sadar. Keputusan bernapas lebih panjang. Langkah tidak lagi tergesa, dan kamu mulai melihat yang dulu terlihat kacau, sekarang mulai terasa jelas. Kamu tidak lagi membuktikan, kamu tidak lagi tampil, kamu sedang menjadi. Dan keberhasilan yang dulu kamu kira harus terlihat orang, kini terasa sebagai hal yang diam-diam. Bangun dengan tenang, tidur tanpa takut, menjalani hari tanpa harus menjelaskan dirimu terus-menerus. Kamu juga sedang belajar mempercayai ketenangan lebih dari intensitas. Dulu, suara paling keras terasa paling penting, emosi paling besar terasa paling benar. Tapi sekarang, yang stabil terasa paling tepat, yang damai terasa paling suci, yang lembut terasa paling kuat. Biarkan ini turun perlahan ke dalam dirimu. Yang terasa sunyi bisa jadi adalah kejernihan. Yang terasa lambat bisa jadi adalah presisi. Yang terasa kosong bisa jadi adalah napas pertama dari sesuatu yang benar-benar baru. Kamu tidak diminta berlari masuk ke perubahan. Kamu sedang diundang untuk melepas apa yang bukan lagi tanggung jawabmu. Ini bukan soal membuang masa lalu. Ini soal menghormati seberapa jauh kamu sudah berjalan. Kamu tidak menghapus ceritamu. Kamu sedang masuk ke babnya yang paling jujur. Kebenaran yang sempat mengejutkanmu. Pengungkapan yang mengguncang tidak datang untuk mengeraskanmu. Ia datang untuk membebaskanmu dari kebingungan, dari loyalitas yang salah tempat, dari keyakinan bahwa kamu harus mengecil agar dicintai. Kejernihan tidak kejam. Kejernihan itu penuh belas kasih. Dan sekarang, kamu tidak berjalan menuju kekacauan. Kamu berjalan menuju koherensi. Hidupmu kembali menyatu. Semua detail sedang dirapikan. Bukan karena kamu memaksa, tetapi karena kamu mulai menyerah pada ritme yang lebih bijak. Ini bukan kehancuran. Ini penenunan ulang. Dan tugasmu hanya satu. Biarkan proses itu berlanjut. Jiwa terpilih. Yang terjadi sekarang bukan sekadar pengungkapan. Ini pemulihan. Kabut terangkat, bukan untuk mempermalukanmu, tapi untuk membebaskanmu. Selama ini mungkin kamu merasa berjalan di dalam fog. Siapa yang benar-benar mendukungmu? Siapa yang diam-diam menahanmu? Kamu sudah memberi kepercayaan, berbagi mimpi, berbicara dengan niat baik, tapi balasannya justru kebingungan, penundaan, atau sunyi. Namun dengar ini, sunyi itu bukan penolakan. Sunyi itu strategi. Penundaan itu bukan hukuman. Penundaan itu perlindungan. Badai yang membuatmu bingung tidak ditugaskan untuk menghancurkanmu. Ia diizinkan lewat untuk membersihkan ruang dari hal-hal yang tidak bisa ikut. Dan sekarang, ruang yang sudah dibersihkan itu sedang siap diisi hal baru, hal yang memang sudah lama waktunya. Ada orang yang sempat menyebut namamu dengan niat yang tidak lurus, tapi mereka lupa satu hal. Hidupmu tidak ditentukan oleh bisik-bisik.
Tidak ada narasi manusia yang lebih kuat daripada kebenaran yang ditanam dalam dirimu. Fitnah, asumsi, penilaian tidak punya kuasa terakhir. Yang punya kuasa terakhir adalah arah yang tepat, dan arah itu sedang menarikmu. Kamu tidak melewatkan momenmu. Momenmu tidak pernah berada di tangan mereka. Pintu yang tidak terbuka, kesempatan yang seperti menghilang, jawaban yang tertahan, banyak di antaranya ditahan sampai gangguan selesai disingkirkan. Dan sekarang, yang tertahan mulai mengalir dalam gelombang. Ini bukan hanya pemulihan batin, ini menyentuh hal-hal nyata. Tekanan finansial yang menekan dadamu mulai longgar. Kesehatan mulai pulih. Ide kreatif yang dulu buntu mulai menemukan bentuk. Potongan puzzle yang hilang mulai muncul. Percakapan yang kamu kira sudah mati kembali dalam bentuk kejernihan. Karena kamu bertahan saat semuanya tidak masuk akal. Karena kamu tidak menyerah. Dan lihat bagaimana hidup bekerja. Ketika seseorang tetap berjalan meski tidak melihat ujung jalan, biasanya di ujung jalan itulah kejutan besar menunggu. Bukan sebagai hadiah untuk kesempurnaan, tapi sebagai pengembalian atas keteguhan. Apa yang kamu kira akhir, seringkali cuma pertengahan. Kamu mungkin sudah merasakan tanda fisiknya. Dada terasa lebih lega, napas lebih panjang, bahu lebih ringan, pikiran lebih rapi. Ini bukan sugesti kosong, ini tubuhmu merespons keselarasan. Ketegangan yang dulu menempel, mulai lepas. Ketakutan yang dulu mengunci, mulai longgar. Kamu mulai bersinar, bukan karena kamu berusaha terlihat, tetapi karena beban yang menutupi cahaya itu mulai diangkat. Orang yang dulu meremehkanmu mungkin akan kembali merasa tertarik. Tapi kali ini kamu tidak menyambut dari tempat yang membutuhkan. Kamu menyambut dari tempat yang kuat. Dan orang yang diam-diam mencoba menahanmu, kamu tidak perlu membalas, tidak perlu membuktikan. Kebenaran akan menyelesaikan pekerjaannya tanpa kamu mengotori tanganmu. Tetaplah tinggal dalam damai yang kamu temukan. Bukan karena semuanya sempurna, tetapi karena kamu tidak lagi mengejar yang bukan milikmu. Kamu tidak lagi menjelaskan sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh orang yang memang siap melihat. Kamu tidak lagi mengecil demi diterima. Ini awal dari yang seharusnya. Dan saat pesan ini berlanjut, sesuatu yang sakral terus bergerak, bukan hanya di sekitar, tapi di dalam. Mungkin kamu merasa hidupmu sedang diatur ulang. Ini bukan sekadar hiburan atau motivasi. Ini momen intervensi. Kamu tidak hanya diangkat, kamu sedang ditempatkan ulang. Bagi sebagian dari kalian, ada urusan dokumen, persetujuan, proses formal, atau keputusan administrasi yang diam-diam membuat stres. Kamu sudah memutar berbagai skenario, menyiapkan diri untuk kecewa, membayangkan pintu tertutup lagi. Kamu merasa seolah hasilnya ada di tangan orang lain. Tapi dengar ini, keputusan paling akhir tidak pernah sepenuhnya berada di meja manusia. Ada tatanan yang lebih tinggi yang bisa mengubah musim, mengganti arah, dan merapikan apa yang kacau. Dan saat tatanan itu bekerja, hal-hal yang tampak buntu bisa tiba-tiba longgar. Nama yang sempat dicoba, dikotori, bisa dipulihkan. Tanpa perlu kamu berteriak. Pemulihan itu sering tidak berisik. Ia terasa hampir terlalu lembut, sampai kamu sadar, oh, beban itu sudah tidak menempel lagi. Dan kadang, seseorang dari masa lalu akan muncul kembali. Mungkin untuk meminta maaf, mungkin untuk mengembalikan informasi, mungkin hanya untuk memunculkan refleksi. Bahkan kalau tidak ada pesan masuk, ingatan yang naik itu sendiri adalah tanda kamu sudah jauh berjalan. Kamu bukan orang yang sama seperti setahun lalu. Kamu bukan orang yang sama seperti beberapa bulan lalu. Api yang kamu lewati tidak membuatmu pahit, ia menempa. Kamu mulai mengerti kenapa dulu timing selalu terasa meleset, uang terasa ketat, relasi goyah, semuanya seperti nyaris, tapi tidak jadi. Itu bukan kegagalanmu, itu bukan hukuman, itu perlindungan. Kadang hidup menahanmu beberapa langkah agar kamu tidak hadir di tempat yang salah pada waktu yang salah. Dan baru setelah kamu lewat, kamu sadar, kalau aku jadi datang, aku mungkin terluka. Sekarang, aliran mulai berubah.
Yang dulu seperti tersumbat, mulai terbuka. Bantuan, peluang, dukungan yang dulu terasa jauh, mulai mendekat. Mungkin lewat surat elektronik yang tidak kamu duga, tawaran yang muncul, solusi yang tiba-tiba sederhana, atau pintu yang bahkan kamu tidak tahu ada. Kamu bisa merasakannya di tubuh sebelum kamu melihatnya di dunia. Hangat di dada, ringan di bahu. Itu bukan kebetulan. Itu konfirmasi bahwa beban itu tidak lagi kamu bawa sendirian. Ikatan-ikatan lama, pola turun-temurun tentang kesulitan, tekanan, ketakutan, siklus emosional yang berulang, mulai diputus. Kamu tidak lagi berputar-putar dalam spiral yang sama. Kamu sedang keluar dari lingkaran dan masuk ke jalur yang bergerak maju. Bukan lari, bukan chaos. Maju dengan tenang. Bayangkan hidupmu seperti rumah. Selama ini, rumah itu dibangun di atas survival. Selalu berjaga, selalu mengalah, selalu membuktikan, selalu takut kehilangan. Sekarang, struktur lama itu sedang diganti. Rumah baru sedang dibangun. Jendelanya besar agar kebenaran masuk, dindingnya kuat agar damai tinggal. Pintunya dijaga oleh kejernihan, dan pintu belakangnya menutup rapat untuk semua luka yang mencoba mengikuti. Dan pembangunan ini tidak sia-sia. Ia dibangun di atas pemahaman, ketahanan, pelepasan. Ini bukan musim perubahan kecil. Ini renovasi total. Identitas, keadaan, dan kewenangan batin. Penundaan selesai. Pembersihan selesai. Beban terangkat. Jalan di depanmu dipenuhi kejernihan. Kamu tidak lagi mengejar. Yang memang untukmu sekarang sedang mencari kamu. Dan saat ia tiba, ia tidak akan memaksamu mengecil, menjelaskan, atau membuktikan. Ia akan pas, karena memang dibuat untukmu. Kamu juga sedang belajar melepas kendali, bukan karena kalah, tetapi karena percaya. Seolah setir hidupmu dipindahkan ke tangan yang lebih bijak. Dan untuk pertama kalinya setelah lama, jalan di depanmu mulai terlihat. Bukan karena kamu memaksa, tapi karena rute itu memang sedang dibuka. Orang yang tepat akan muncul tanpa kamu memanggil. Sumber daya yang dulu terasa langka mulai mengalir dari arah yang tidak kamu pikirkan. Pintu yang kamu ketuk bertahun-tahun tiba-tiba terbuka dengan sentuhan lembut. Kamu tidak lagi mendorong tembok. Kamu sedang bergerak bersama arus yang tepat. Dan ada cahaya yang naik dalam dirimu. Mungkin belum terlihat jelas di cermin, tapi orang lain akan merasakannya. Orang asing mungkin menoleh. Teman mungkin bilang kamu terlihat lebih tenang. Bahkan anak-anak atau hewan bisa lebih mudah mendekat, seolah mereka membaca ketenanganmu. Ini bukan pamer. Ini bukan penampilan. Ini adalah aura yang muncul ketika seseorang berhenti memikul yang bukan miliknya. Cahaya ini bukan cuma hangat, ia juga pelindung. Kata-kata yang dulu melukaimu, sekarang seperti tidak lagi menemukan tempat menancap. Kritik yang dulu tajam, kini jatuh tanpa bobot. Karena di dalam dirimu ada perisai. Bukan tembok untuk memisahkan, tetapi batas sehat untuk menjaga energi. Dalam ranah yang tidak selalu terlihat, ada kerja yang sedang dilakukan. Jebakan halus sedang dibongkar, simpul-simpul sedang dilepas, penghalang terakhir sedang diangkat. Dan mereka yang dulu mengira kamu rapuh, tidak paham satu hal. Kamu bukan rapuh, kamu tertanam. Kamu adalah benih yang tumbuh dalam gelap, dan akar itu sudah lama bekerja sebelum orang lain melihat. Bahkan ruang tempat kamu tinggal mungkin terasa ikut berubah. Kamu jadi ingin membersihkan, merapikan, menggeser barang, membuang yang menumpuk. Itu bukan sekadar kerapian. Itu batinmu sedang membuat ruang, karena ketika yang baru mendekat, yang lama harus berhenti memenuhi tempat. Sekarang, pikirkan satu hal yang paling berat di hatimu. Kesehatan, relasi, uang, arah hidup. Bayangkan ia dikelilingi cahaya yang lembut dan hidup. Bukan sekadar simbol. Itu cara pikiran dan batinmu menyepakati. Aku tidak akan menanggung ini sendirian. Kamu tidak diminta menyelesaikan semuanya sekaligus. Kamu diminta percaya bahwa solusi sedang dikerjakan. Ada kabar resmi yang sempat tertahan. Dokumen,
persetujuan, keputusan, pencairan, atau semacam lampu hijau yang kamu tunggu. Ia tertahan dalam sistem, dalam sunyi, dalam jeda. Tapi hambatan itu mulai larut. Ada tangan tak terlihat yang memindahkan penghalang terakhir. Saat kabar itu datang, ia tidak hanya menghibur, ia membawa perubahan yang bisa kamu hitung. Doa-doa yang kamu bisikan di momen paling privat, yang kamu takut tidak didengar, sebenarnya tidak hilang. Ia disimpan, ditahan sampai waktu tepat. Dan waktu itu sedang mendekat. Dalam hari-hari ke depan, mimpi bisa terasa lebih jelas. Simbol, warna, tempat, angka, mungkin berulang. Jangan panik. Catat. Perhatikan yang muncul berkali-kali. Percayai yang tinggal lama di hatimu. Karena batin punya bahasa sendiri ketika ia sedang diarahkan. Bahkan keterlambatan kecil yang dulu kamu keluhkan bisa berubah makna. Kunci yang tertinggal, jalan yang macet, batalnya satu rencana. Kamu akan mulai melihatnya sebagai perlindungan. Karena dalam ritme baru ini tidak ada detik yang sia-sia. Kamu tidak terlambat. Kamu tidak keluar jalur. Kamu sedang diposisikan untuk damai. Dan sekarang kita masuk pada inti. Ini bukan hanya tentang berkat yang datang atau beban yang pergi. Ini tentang kamu, tentang siapa kamu sebenarnya. Kamu bukan sekadar orang yang mencoba bertahan sampai besok. Kamu bukan hanya korban masa lalu. Kamu adalah penulis masa depanmu. Topeng yang kamu pakai agar aman, agar diterima, mulai jatuh. Identitas aslimu naik. Bukan versi kamu yang dibentuk oleh luka, tetapi versi kamu yang dibentuk oleh niat tertinggi untuk hidupmu. Kamu membawa kekuatan yang dulu kamu sembunyikan. Kamu membawa visi yang dulu kamu kecilkan. Dan sekarang, hidup sedang mengenalkanmu pada dunia tanpa perlu kamu berteriak. Ini momen ketika lampu menyala bukan dengan sorak, tetapi dengan kejernihan yang tidak bisa dibantah. Kamu tidak perlu meyakinkan siapapun bahwa kamu berubah. Mereka akan merasakannya. Ruangan bereaksi berbeda. Percakapan bergeser. Resistensi melemah. Bukan karena kamu menyerang, tapi karena resistensi itu tidak lagi punya pegangan. Dan kalau sekarang kamu merasakan napasmu lebih dalam, tubuhmu lebih hangat, atau ketenangan yang aneh, ketahuilah, itu bukan halusinasi. Itu momen ketika jiwamu sejajar dengan ritme hidup yang lebih sehat. Siklus lama sedang putus. Bab lama selesai. Bab baru sedang ditulis sekarang, bukan nanti. Sekarang, jiwa terpilih. Kamu sudah sampai pada titik yang sakral, batas antara mendengar dan menjalani. Sampai di sini mungkin kata-kata terasa menghangatkan batin, tapi sekarang saatnya batin itu menjadi gerak nyata. Perlindungan tidak hanya sesuatu yang melayang di udara. Perlindungan adalah cara kamu memilih, cara kamu menahan diri, cara kamu menjaga ruang hidupmu, cara kamu berkata tidak tanpa merasa bersalah, cara kamu berjalan tanpa panik. Kamu sedang diundang untuk melangkah dengan cara baru, bukan dengan tergesa, tetapi dengan percaya, bukan dengan bising, tetapi dengan sadar. Pergeseran besar sering lahir dari hal-hal kecil yang terlihat biasa. Pertama, perlambat reaksimu. Dalam hari-hari ke depan, mungkin ada suara masa lalu yang muncul lagi. Pesan tak terduga, panggilan, obrolan yang membangkitkan emosi lama. Jangan buru-buru menjawab. Tarik napas. Biarkan intuisi berbicara sebelum mulutmu. Kadang kebijaksanaan tinggal di jeda. Menahan diri bukan berarti lemah. Menahan diri adalah kecerdasan batin. Kalau sesuatu terasa tidak tepat, kamu tidak wajib menjelaskan. Diam bisa jadi jawaban paling kuat. Kedua, lihat lingkunganmu. Rumah, kendaraan, ponsel, ruang digitalmu. Itu perpanjangan dari batinmu. Bersihkan, rapikan, buang yang menumpuk. Bukan sekadar tugas, tetapi tindakan sakral. Kamu sedang berkata pada hidup, aku siap untuk yang baru. Saat kamu mengurangi keruwetan di luar, kamu mengurangi kebisingan di dalam. Ketiga, dengarkan tubuhmu. Kamu bukan mesin. Kamu tidak diciptakan untuk memerangi diri sendiri. Kalau lelah, istirahat. Kalau ingin udara segar,
keluar. Kalau merasa perlu makan lebih baik, tidur lebih rapi, bergerak lebih lembut, hormati itu. Kelelahanmu bukan malas. Kelelahanmu seringkali adalah kebijaksanaan yang belum kamu dengar. Keempat, amati daripada mengejar. Ini bukan waktunya konfrontasi yang emosional. Ini waktunya melihat. Biarkan orang menunjukkan dirinya tanpa kamu memaksa jawaban. Lihat siapa yang konsisten, siapa yang membawa damai, siapa yang menghilang saat kamu berhenti menjelaskan. Kebenaran selalu punya cara untuk muncul. Kelima, jaga kata-katamu, terutama yang kamu ucapkan tentang dirimu sendiri. Kalimat-kalimat kecil yang dulu terasa sepele, aku selalu gagal, hidupku memang begini. Tidak ada yang pernah berjalan, bisa membentuk atmosfer batin. Bahasa bukan netral. Mulai bicara dari identitas barumu, bukan dari survival lamamu. Katakan, aku dilindungi. Aku makin bijak. Aku percaya pada timing hidupku. Itu bukan pura-pura. Itu penegasan arah. Keenam, sederhanakan keputusanmu untuk sementara. Jika sebuah jalan tidak membawa damai, mungkin itu bukan jalanmu hari ini. Bahkan peluang yang terlihat baik bisa menjadi distraksi jika ia menarikmu keluar dari pusat dirimu. Perlindungan kadang berbentuk penundaan. Kalau pintu tidak terbuka, jangan kamu dobrak. Ada hal yang harus matang dulu sebelum aman dipegang. Ketujuh, ambil waktu hening setiap hari. Tidak perlu lama. 5 menit pun cukup. Duduk, bernapas, hening. Ucapkan terima kasih untuk perlindungan yang sudah berjalan lebih dulu sebelum kamu sempat meminta. Syukur menajamkan intuisi. Kebisingan menumpulkannya. Kedelapan, lepaskan kebutuhan untuk selalu dipahami. Tidak semua orang ditakdirkan mengerti pertumbuhanmu, dan itu tidak apa-apa. Musim pembuktian sudah lewat. Biarkan damaimu yang bicara. Biarkan konsistensimu yang menjelaskan. Kamu tidak perlu lebih keras. Kamu hanya perlu lebih tegak. Melangkahlah ke depan, bukan dengan tergesa, tetapi dengan hormat pada proses. Kamu tidak harus membangun hidupmu sekaligus. Selangkah demi selangkah sudah cukup. Kebenaran sedang memimpin. Perlindungan sedang mengelilingi. Arah ulang sedang terbentang di bawah kakimu. Kalau ada yang jatuh dari hidupmu, biarkan. Ia tidak kuat menahan panggilanmu. Kalau ada yang tertunda, percayalah, ia sedang diperhalus sebelum sampai ke tanganmu. Kalau ada yang sudah terasa lebih ringan, itu bukan kebetulan. Itu konfirmasi. Kamu tidak terlambat, kamu tidak tersesat, kamu tidak sendirian. Kamu sedang berdiri di tanah yang sakral, tanah kesadaran, tanah ketenangan, tanah kejernihan. Sekarang, sebelum kita menutup, dengarkan bagian ini baik-baik. Selama ini mungkin kamu merasa hidup tidak mendengar. Kamu meminta penyembuhan ketika energimu runtuh, stabilitas ketika sumber daya terasa rapuh, cinta yang terasa aman, dan arah yang jelas. Lalu yang menjawab seolah sunyi. Tapi sunyi itu bukan penolakan. Sunyi itu jeda aman. Ada hal di sekitarmu. Orang, lingkungan, kebiasaan, bahkan versi dirimu yang belum bisa berdampingan dengan berkat yang sedang disiapkan. Kalau berkat itu turun terlalu cepat, ia bisa disalahgunakan, dikuras, atau hancur. Jadi ia dijaga, dan kamu dijaga. Ada hal yang memang harus datang pada waktunya. Bukan karena semesta pelit, tetapi karena hidup sedang memastikan kamu tidak menerima sesuatu sebelum kamu siap memegangnya dengan damai. Dan sekarang, musim menunggu itu mulai bergeser. Yang bergerak ke arahmu bukan lebih kecil dari yang kamu harapkan. Ia lebih pas, lebih kuat, lebih tepat. Mulai dari titik ini, kamu tidak lagi mendekati tujuanmu sebagai harapan jauh. Kamu sedang berjalan di dalamnya. Ada wibawa tenang yang mulai menempel pada langkahmu. Bukan wibawa yang sombong, tetapi wibawa yang lahir dari selaras. Kata-katamu mulai punya bobot karena tidak lagi lahir dari takut. Dan ini bukan berarti kamu bisa bicara sembarangan. Ini berarti kamu mulai sadar. Ketika kamu berbicara dari kekurangan, kekurangan seolah menjawab. Ketika kamu berbicara dari damai, damai bertumbuh. Kamu diberi kepekaan,
Dan bersama kepekaan itu ada tanggung jawab. Jangan takut pada kekuatan yang sedang bangun ini. Ia tidak asing, ia seperti sesuatu yang kamu ingat kembali. Kamu mungkin dulu tidak sadar seberapa berpengaruhnya dirimu sampai hidup meminta kamu berdiri di tempat yang tepat. Dan sekarang, tempat itu sedang datang. Saat selaras ini makin dalam, kamu akan melihat pola-pola timing yang presisi. Jawaban datang sebelum pertanyaan selesai. Ide muncul utuh, simbol berulang, peluang muncul seolah tepat waktu. Ini bukan untuk membuatmu bingung. Ini untuk menguatkanmu. Kamu tidak berjalan tanpa arah. Bimbingan tidak jauh. Ia menempel pada keseharian. Orang yang dulu mengabaikanmu akan mulai merasakan sesuatu yang mereka tidak bisa jelaskan. Ketenangan, kejernihan, kekokohan. Sebagian akan tertarik dan ingin mendekat. Sebagian akan gelisah karena cahaya selalu mengungkap yang tersembunyi. Tapi reaksi mereka tidak lagi mengaturmu. Kamu tertambat pada sesuatu yang lebih dalam dari persetujuan, lebih kuat dari kritik. Ini adalah musim damai yang tidak bisa diambil kembali. Bukan damai yang sementara, tetapi damai yang menetap. Keraguan yang tersisa mulai larut, bukan karena kamu memaksa, tetapi karena kamu memahami. Kamu tidak menjadi orang lain, kamu kembali menjadi dirimu yang sebenarnya. Semua di dalam dirimu sedang diperbarui, pikiran, tubuh, batin, tidak sekaligus, tetapi pasti. Dan yang akan terjadi setelah ini tidak menuntut kamu memaksa. Ia menuntut kamu percaya. Dan anehnya, sekarang percaya itu terasa lebih mudah. Karena kamu sudah melihat, hidup tidak sia-sia. Tidak ada luka yang tidak membentukmu. Tidak ada tunggu yang tidak menguatkanmu. Jadi biarkan kebenaran ini naik pelan seperti fajar. Kamu tidak berdiri di awal pertarungan baru. Kamu berdiri di ambang pemenuhan. Dan sebelum kita selesai, ambil satu napas panjang. Tenangkan pikiranmu. Buka hatimu. Penutup ini bukan sekadar untuk didengar. Ini untuk kamu masuki. Ini adalah afirmasi dan niat yang mengunci arah barumu. Biarkan kata-katanya menembus bagian terdalam. Tempat yang butuh pulih. Tempat yang butuh damai, tempat yang minta petunjuk. Tarik napas. Hari ini, aku memilih berhenti berjuang dari ketakutan. Aku melepaskan beban yang bukan milikku. Tekanan turun-temurun, kecemasan yang diwariskan, dorongan untuk selalu membuktikan diri, kebiasaan memikul semua sendirian. Aku memilih damai sebagai strategi. Aku memilih jeda sebagai kebijaksanaan. Aku memilih batas yang sehat sebagai bentuk cinta pada diriku sendiri. Aku berterima kasih untuk setiap penundaan yang ternyata menyelamatkanku. Untuk setiap pintu yang tidak terbuka karena ada bahaya di baliknya. Untuk setiap keheningan yang ternyata sedang merapikan jalanku. Aku tidak lagi mengutuk musim menunggu. Aku menghormatinya karena di sana aku dibentuk. Mulai hari ini, kejernihan menggantikan kebingungan. Ketenangan menggantikan tekanan. Aku membiarkan kebenaran muncul tanpa aku harus mengotori tangan. Aku membiarkan hidup merapikan apa yang tidak bisa kurapikan sendiri. Aku menerima pemulihan atas yang sempat hilang, energi yang kembali, peluang yang muncul, arah yang lebih jelas, dan kelonggaran yang terasa nyata. Aku memilih berjalan pelan tapi pasti. Aku tidak tergesa, aku tidak panik. Aku tidak lagi mengejar sesuatu yang bukan milikku. Apa yang memang untukku akan menemukan jalannya kepadaku dengan cara yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dalam bentuk yang tepat. Aku menjaga kata-kataku. Aku menjaga ruangku. Aku menjaga tubuhku. Aku menjaga damai yang baru ini. Aku menutup pintu bagi kebisingan lama. Aku membuka ruang bagi hidup yang lebih selaras. Dan ketika kabar baik datang, dokumen yang bergerak, jawaban yang muncul, pintu yang terbuka, pelepasan yang nyata, aku akan menerimanya tanpa rasa bersalah. Aku tidak perlu mengecil. Aku tidak perlu meminta maaf karena tumbuh. Aku tidak perlu menjelaskan pada orang yang tidak siap melihat. Aku menyatakan, proses ini selesai membebaniku dan mulai membebaskanku. Bab lama berakhir, bab baru dimulai. Aku bukan lagi bertahan. Aku sedang menang dengan tenang, dengan jernih, dengan hati yang utuh.
Sekarang kalau kamu merasakan sesuatu bergeser di dalam dirimu, tulis di komentar, "Sudah terjadi dalam diriku." Biarkan itu menjadi deklarasi bahwa kamu sepakat dengan perubahan yang sedang berlangsung, dan kalau kamu belum berlangganan, silakan berlangganan agar tidak ketinggalan kelanjutannya. Ini bukan akhir, ini awal dari sesuatu yang sakral, sesuatu yang menetap, sesuatu yang memang sudah menjadi bagian dari jalanmu. Semoga damai berjalan di depanmu, semoga kejernihan berdiri di sampingmu, dan semoga cahaya di dalam dirimu tidak pernah diredupkan lagi.